Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan para ulama yang hadir di majelis ini. Yang saya muliakan para sepuh dan sepuh yang hadir di majelis ini. Yang saya muliakan seluruh jamaah yang hadir di majelis ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang barokah insyaallah amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita selalu harapkan syafaat-syafaatnya. Mudah-mudahan kita semua yang ada di majelis ini mendapatkan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik dalam kehidupan ini maupun di kehidupan akhirat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita hari ini saja wayang Pak hari ini ngomong karena maulud, tapi kita lanjutkan saja. Kita masuk di hikam yang ke-38. Sebelum kita mulai, mari kita bacakan surah Al-Fatihah kepada mu'allifat al-kitab. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari kitabnya dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjauhkan diri dari segala sifat-sifat yang tidak baik dalam diri kita. Al-Hatiyah wa la kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa madana fi madani wa sahbihi fid dharaini amin. Qala di dalam hikmah yang 38 ini masih nyambung dengan hikmah yang 37 kemarin. Kalau kemarin kita diajari karena Allah wala saya ma'ahu, keberadaan Allah, wujudannya Allah tidak pernah bersama siapapun, tidak bergantung kepada siapapun, dan Allah adalah Qadir. Mulai dulu sampai sekarang Allah tetap seperti itu. Maka kemudian dijelaskan di dalam hikmah yang nomor 38 ini, la ta'adda, tidak tertuju niyatu himmatika, niatmu, apa niat, cita-cita, keinginanmu, ila ghairihi, kepada selain Allah, fal karim la tatahot ta'u al-amal, karena Allah fal karimu, adapun Allah itu al-karim ini yang dermawan, bisa juga yang mulia. La tatahot, tidak melampaui al-amal kepada angan-angan kita. Apa maksudnya? Keinginan kita, cita-cita kita itu boleh kita bercita-cita, tapi keinginan dan cita-cita kita itu jangan sampai kemudian melampaui kepada kudrahnya Allah. Keinginan kita itu jangan kemudian bertujuan kepada selain Allah. Rabi pingin enak, gak begitu. Tapi rabi tujuannya untuk Allah, kerja tujuannya untuk Allah, ngaji
benar tujuan pertama adalah mendapatkan ilmu, tapi lebih dari itu adalah mencari ridho Allah. Maka semua yang kita lakukan kalau tujuan kita itu adalah Allah, maka kita pasti akan menerima kepada semua pemberian-pemberian Allah. Sehebat apapun kita memiliki keinginan, tapi kalau itu tidak ditentukan oleh Allah, maka itu tidak akan pernah terjadi. Kenapa begitu? Karena Al-Karim itu juga disebut huwallazi idza qaddara afa wa idza wa'ada wafa. Jika Allah kemudian berjanji, maka pasti ditepati. Allah memberikan nikmat sesuai dengan kebutuhan manusia, dan itulah yang kemudian ditakdirkan Allah kepada diri kita. Makanya kalau saya sambungkan dengan Maulid Nabi-nya, ini yang kemudian menjadi salah satu kesuksesan. Kalau yang kemarin kita ngaji di hikmah berapa itu, min alamatin nujhi arruju ilallah fil bidayah. Jadi kalau kemudian mulai awal kita sudah memiliki tujuan hanya kepada Allah, tujuan hidup kita kepada Allah, melakukan semua yang kita lakukan itu hanya untuk Allah, maka itu adalah satu bentuk kesuksesan. Dan itu juga yang dilakukan oleh Nabi. Ketika Nabi hidup, maka tujuan hidupnya itu adalah ridho Allah. Semua dapat diridhoi oleh Allah. Untuk menyebarkan akhlak di muka bumi harus diridhoi oleh Allah. Menyebarkan tauhid kepada orang-orang itu juga harus diridhoi oleh Allah. Maka orang yang ingin mengejar cita-citanya, mengejar keinginannya, maka dasar utamanya adalah Allah. Jangan hanya sekedar mengejar materi, jangan hanya sekedar mengejar yang tidak ada Allahnya. Kalau sahabat mengejar kepada selain Allah, berarti tidak akan sampai. Karena semakin kita banyak bergantung kepada orang, maka kita pasti banyak kecewanya kan? Coba sahabat menggantungkan kesuksesan sahabat kepada orang, menggantungkan pekerjaan sahabat kepada orang, yang sahabat temukan pasti kecewa. Tapi ketika kemudian kita menggantungkan diri kita kepada Allah dan tunggal dan karim, Maha Pemberi dan Maha Mulia, maka kita tidak akan pernah menemukan rasa kecewa dalam kehidupan kita. Lebih-lebih kecewa di kehidupan akhirat. Itu juga yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu adalah ahsanan nas. Paling sempurnanya manusia itu adalah Nabi Muhammad. Paling sempurnanya. Sempurna di wilayah apa? Kalau kita kan baik, mungkin sifat kita, tapi tampang kita jelek. Tampang kita bagus, kadang hati jelek. Ahsanan nas, sebaik-baik manusia yang disematkan kepada Nabi Muhammad itu ahsanan nas di dalam holkon wa hulukon. Di dalam proses penciptaannya, tubuhnya, gerak-geriknya, perilakunya itu terbaik di antara seluruh manusia. Makanya tidak heran kemudian ketika kita baca tadi itu, ya Jibrilu nadi fi sairil makhluqat min alil ardi was samawat angkuluhu fi hadila ila batni ummi masrura. Ketika Nabi Muhammad mau dilahirkan, maka malaikat Jibril itu mengundang seluruh makhluk, nadi fi sairil makhluqat, semua makhluk, bukan hanya manusia, jin, malaikat,
hewan, semua makhluk. Kenapa kemudian semua makhluk itu diundang? Dari kalangan mana diundangnya? Min ahlil ardi was samawat, dari lapisan bumi manapun itu diundang, dan juga dari lapisan langit juga diundang. Semua makhluk tidak terkecuali. Karena hari ini kita harus bergembira, ada seorang yang kemudian akan dilahirkan, dan itu adalah Nabi Muhammad. Apa yang kemudian terjadi? Amlahu bihil kaunan nuro. Kelahiran Nabi Muhammad itu membawa cahaya, menutupi seluruh alam semesta itu dengan cahaya. Maka kemudian dengan cahaya itulah kemudian alam semesta ini bisa hidup. Dengan alam semesta ini, dengan cahaya itu kemudian alam semesta ini ada. Kalau disebutkan di dalam hikmah yang sebelumnya, al-kaunu kulluhu dzulmah. Karena alam semesta itu semua aslinya adalah gelap. Dzulmah itu gelap. Kenapa kemudian bisa hidup, bisa dilihat, bisa dipijaki oleh manusia, bisa hidup tentram? Karena ada Nabi. Makanya di dalam satu hadis Nabi kemudian laulaka ma khalaqtal aflak. Seandainya bukan karena dirimu Muhammad, saya tidak akan pernah menciptakan alam semesta. Gitu. Masih gak seneng maulid, gak seneng mau padahal yang kita syukuri adalah keberadaan Nabi Muhammad di alam semesta yang sudah membawa nur. Bayangkan kalau kemudian Nabi Muhammad tidak dicipta, kita tidak pernah ada, alam tidak pernah ada. Nah itu yang kemudian di dalam Barzanji disebutkan wahdahu milal haqqi turuqa. Maka Nabi Muhammad itu memberikan satu petunjuk yang termuat di dalam hadis-hadis itu, memberikan petunjuk kepada orang kita semua, umatnya, kepada kebenaran, kepada yang hak, kepada Allah melalui berbagai cara. Ada yang dengan cara ilmu, ada yang caranya zikir, ada yang caranya bekerja. Banyak cara untuk mencapai kebenaran, banyak cara untuk mencapai kepada Allah. Dan itu sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada kita. Makanya kalau kemudian kita ingin tahu siapa Nabi Muhammad, karena khuluquhu Al-Quran. Bagaimana akhlak Nabi Muhammad, maka karena khuluquhu Al-Quran. Akhlak Nabi Muhammad itu ya Al-Quran itu. Maka memperingati maulid Nabi atau maulud itu adalah bagian rasa syukur kita atas kehadiran Nabi Muhammad, dan juga ketika kita belajar Al-Quran itu juga ingin meniru tata krama dan akhlak Nabi Muhammad. Maka ada 3 yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad kan. Yang satu adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis, yang ketiga adalah ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Maka Al-Quran kita harus pelajari, hadis kita pelajari. Ke siapa kita belajar Al-Quran dan hadis? Ojo nang YouTube. Pergilah ke ulama, kumpulono para ulama, belajarlah pada ulama. Karena di sana kemudian dapat pemahaman dan pencerahan. Karena di sana kemudian ulama disebut sebagai warasatul anbiya. Maka di sini bagian kecil kita kumpul ingin menjadi orang yang dekat dengan Nabi, orang yang diakui sebagai umat Nabi,
dan mudah-mudahan kita semua yang di sini mendapatkan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ini sudah malam karena tadi juga ada kegiatan. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Berzikirlah, aksiru min sholawat, perbanyak baca sholawat, karena dengan sholawat itu kemudian juga bisa tatmainnul qulub. Perbanyak sholawat sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah, perbanyak sholawat sebagai jalan untuk mencapai pada ridho Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan semua yang ada di sini dapat diridhoi oleh Allah dan juga dikabulkan segala hajat-hajatnya, diberikan umur panjang dan diberikan keistiqomahan dalam ngaji dan zikir bersama. Sahiri Allahumma fiqna wa tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.